Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang penyakit jantung. Jadi sudah kita memahami tentang bagaimana pembagian di dalam tubuh secara garis besar. Kita melihat bagaimana sih penyakit jantung di dalam tubuh kita, jadi kerja jantung di dalam tubuh kita dan kaitan penyakit yang ada di dalamnya. Yang pertama, sebelum kita memahami penyakit jantung, maka kita harus tahu fungsi jantung. Nah, kita semua sudah tahu bahwa fungsi jantung adalah mengedarkan darah. Yaitu berarti kita harus bicara tentang masalah peredaran darah. Saya akan menerangkan secara garis besarnya aja dengan logika yang sangat sederhana bagaimana sirkulasi darah itu berjalan. Jadi secara garis besar darah itu beredar dibagi dua, yang satu naik ke atas, yang kedua turun ke bawah kemudian naik. Jadi sirkulasinya ke atas, ke bawah, nanti dari bawah ke atas. Nah, kalau dari sini yang naik ke atas, ini arterinya yang berat. Karena dia harus memompa naik ke atas. Logikanya begitu. Begitu dia sudah dipakai di atas, kemudian turun, ini lebih mudah turunnya. Karena vena ini turun ke bawah. Jadi darah yang kotor turun ke bawah, masuk, kemudian nanti masuk ke paru, dibersihkan, masuk lagi, kemudian baru keluar lagi ke sini. Nah, kalau yang di bawah, yang arterinya yang lebih ringan, karena dia turun ke bawah. Terus begitu dari vena naik ke jantung, nah ini berat. Nah ini. Jadi daya denyut itu menghantar, ini sistolik. Kalau menarik, ini diastolik. Jadi narik darah untuk masuk. Kalau ini nekan, keluar. Nah itu. Makanya kita akan ketahuan nanti ketika sistoliknya naik dan diastoliknya naik, atau salah satu naik atau dua-duanya naik. Nah ini akan ketahuan dari proses ini. Nah, yang luar biasa di darah vena di sini, terutama yang ada di ke bawah, ini di dalam pembuluhnya ini ada katup. Fungsinya ketika darah naik, dia di sini ditutup, dia nggak turun, karena dia sifatnya naik ke atas. Kalau tidak ada ini terlalu berat bebannya. Jadi satu darah naik ditutup, satu darah naik ya. Jadi dia bertahap. Nah, terutama di vena ini sangat tergantung kepada kerja otot. Terutama di kaki, yaitu otot-otot kaki. Maka dikenal bahwa refleksi adalah jantung kedua. Orang sudah sepakat dan sudah dikenal sejak lama bahwa kaki adalah jantung kedua. Itu. Sehingga banyak sekali teknik-teknik terapi dengan apa? Merawat kaki supaya apa? Sirkulasi darah di jantung bagus. Jadi menunjukkan bahwa ada kaitannya antara jantung dengan kekuatan otot di kaki. Jadi kalau orang sering bergerak tapi kemudian kakinya jarang dipijat, itu terjadi penggumpalan, pengerasan. Nah ini akan membawa beban naik ke atas. Sehingga kita akan mengetahui bahwa ternyata kaki ini punya, terutama otot-otot kaki ini punya peran yang penting terhadap jantung, terutama di diastoliknya. Itu. Jadi kalau ini naik ke atas, jadi naik dari vena ini ada daya tekan ke atas. Nah, sifat yang naik ke atas adalah energi. Kalau tadi kita melihat gambaran tadi, maka ini sifat panas adalah maka kalau tubuh kita dingin, sumber panas di dalam tubuh kita berkurang, maka yang terjadi panas itu tidak mampu membawa darah naik kepada jantung. Sehingga apa? Beban jantung lebih berat. Karena yang namanya menarik dari bawah, jadi dia menghisap dari bawah, itu lebih berat daripada gaya naik. Maka kalau yang satu mendorong dari bawah, yang satu naik ke mengambil dari atas, itu akan kerjasama. Ini akan membuat beban itu tidak berlebihan. Tapi kalau daya dorong naik ke atas darah itu kurang, sehingga jantung akan meminta, maka jantung akan berdenyut lebih dari 1 kali atau 2 kali yang seharusnya 1 kali.
Kayak sepeda dengan roda yang lebih kecil, dia akan mengkayuh lebih banyak lagi dibanding kalau rodanya besar. Jadi kalau jantungnya itu dari bawah itu energinya cukup bagus, maka dia hanya cuma satu isapan, set, darah masuk ke dalam jantung, masuk set dari vena. Tapi kalau dia daya dorongnya lemah, maka darahnya menjadi lambat, maka jantung akan berdenyut 2 kali, set, set. Kalau lebih lanjut lagi, dia akan 4 kali, 3 kali atau 4 kali, set, 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 baru darah nyampe ke atas. Maka yang terjadi, otot jantung akan membesar. Maka terjadi apa? Pembengkakan jantung. Ini disebabkan karena kelemahan daya hantar darah dari bawah naik ke atas. Maka dengan kita memijat, terutama darah itu banyak di bagian betis ini, dengan banyak memijat itu kita membantu jantung kita untuk apa? Untuk berdenyut. Maka sering orang kan kalau tidur kakinya dinaikkan ke atas. Tujuannya untuk apa? Supaya aliran darah dari kaki membantu jantung. Jadi jantung nggak terlalu berat karena dia turun, jantung tinggal ngisep pelan. Maka kalau orang terlalu lelah, udah berjalan terlalu lelah, maka usahakan ketika tidur kakinya naik di atas, lebih tinggi dari kepala, lebih tinggi dari jantung. Ini akan membantu mengurangi beban jantung, mengurangi yang namanya jantung bengkak nantinya. Itu gambaran yang pertama, ini sirkulasi. Sedangkan jantung ini ketika naik ke atas, kerja jantung itu lebih berat. Maka dibutuhkan energi di jantung ini bagus. Sedangkan energi jenutan itu berasal dari apa? Ini di sini ada, kalau jantung itu banyak sekali apa? Kayak ada ototnya, di dalam ada saraf-saraf yang saraf-saraf itu kalau ada kelistrikannya dia berdenyut berirama. Nah, kalau listrik yang kayak jaring tadi melingkupi seluruh jantung itu hanya berdenyut sebagian, maka terjadi apa? Ketimpangan otot itu. Nah, ini terjadi masalah nanti. Berarti nanti jantung berdenyut tidak beraturan. Nah, kalau ini daya listrik ini untuk meremas, ini harus kuat. Maka daya hantar ke sana harus kuat. Maka ketika jantung posisinya lemah dalam berdenyut, yang terjadi apa? Darah yang penuh oksigen itu tidak mampu naik ke atas. Maka ini menyebabkan orang apa? Sering kadang blank, pikirannya tidak bisa fokus. Karena apa? Oh, oksigennya kurang. Sering menguap. Oh, terutama kalau lagi sholat duhur itu menguap. Itu karena apa? Pas jam jantung, waktu jam jantung. Kalau jantungnya lemah, dia denyutnya pelan, hanya oksigen tidak dapat. Ini arteri kan dari paru nih dapat oksigen naik ke atas. Kalau dia nggak dapat, hanya apa? Sulit. Nah, untuk berpikir juga agak lebih sulit karena berpikirnya membutuhkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Nah, kalau dia kurang maka blank. Nah, kalau kurang juga membuat jadi mudah emosi dan sebagainya. Nah, ini kaitannya pengaruh jantung terhadap emosi nantinya. Nah, karena ini sifatnya panas, kalau terlalu panas, daya tekan ini terlalu kuat naik ke atas. Nah, apalagi kalau darahnya kotor, penuh dengan kotor, yang turun ke bawah kalau kotor, dia menjadi kental. Barang kental itu kalau masuk ke dalam satu kapiler, atau satu kayak sedotan, atau kayak selang, barang yang kental, kayak bubur masukin, itu turunnya pelan. Sedangkan daya naik itu kuat, maka darah ngumpul di kepala, maka terjadi nanti stroke, pecah pembuluh darah dan sebagainya. Ini kita bahas lebih detail nanti di bagian stroke. Tapi ini paling tidak saya memberikan suatu gambaran bagaimana pembuluh darah itu bekerja. Nah, yang memberatkan lagi, kalau ini kemudian materi darahnya pekat. Kalau ini denyutannya terlalu kuat, ini darahnya. Kalau ini lancar, nggak ada masalah, maka insya Allah nggak ada persoalan. Walaupun ini denyutannya cepat tapi berputar terus, ini walaupun tensinya tinggi tidak bikin stroke. Yang terjadi kalau di sini nanti sudah menjadi pekat. Maka ketika dibekam di atas kepala itu yang dia tekanannya kuat ke atas, begitu dibekam di puncak kepala, ini mengurangi beban turun di sini. Nah, sehingga apa? Mengurangi beban resiko terkena stroke.
Kemudian yang di sini arteria turun ke bawah nggak ada persoalan ini, karena ini biasanya lancar-lancar aja. Yang beban itu nanti di sini. Nah, ini kaitannya dengan kotor dan tidaknya darah. Kalau di sini kaitannya satu kotor dan tidaknya darah, kemudian yang kedua kaitannya adalah kekuatan otot-otot itu. Jadi kalau ototnya mengeras, menggumpal sehingga pembuluh darah yang di sekitar otot-otot itu tidak bisa dipijit naik ke atas, maka ini akan bermasalah. Itu. Maka dari ribuan tahun yang namanya refleksi, akupressure atau pijat di bawah kaki itu menjadi solusi yang banyak sekali. Itu. Ini jadi solusi sederhana sebenarnya. Kalau kita paham, kita mengerti dan kita belajar tentang masalah pijat refleksi atau memijat, ini akan mengurangi beban yang banyak terhadap nilai kesehatan kita. Nah, ini pembuluh darah. Nah, kemudian dari pembuluh darah ini nanti ada berapa hal yang menjadi pegangan. Yang pertama berarti kaitannya sirkulasi darah terpengaruh ini di bawah. Sirkulasi darah yang mengalir ke bawah ke atas ini terpengaruh sama otot. Kedua dipengaruhi oleh sudah otot adalah energi, terutama panas. Nah, yang ketiga adalah kualitas darah. Kualitas darah, otot, energi, kemudian cairan. Jadi kalau nanti kita bicara tentang penyakit jantung, penyakit stroke, diabetes dan sebagainya, kita bicara ini semua. Karena semuanya berkait dengan masalah darah. Kemudian kalau yang di atas, ini yang pertama berarti fungsi jantung. Jadi fungsi jantung. Kalau di sini tidak fungsi jantung, karena apa? Jantung itu kerjanya menghisap. Jadi fungsi jantung juga berperan, tapi lebih banyak berperan yang daya hantar ke atas. Kalau yang di atas daya denyutnya yang harus kuat itu. Kalau ini kaitannya dengan fungsi jantung, kalau di sini adalah fungsi menyerap. Oke lah, kita masukkan jadi fungsi jantung. Tapi kaitannya dengan menghisap. Kalau di sini fungsi jantung berdenyut. Nah, kemudian kualitas darah, khususnya yang ada di vena. Ini juga sama. Nah, kemudian yang ketiga kualitas darah, kemudian kuantitas. Jadi kalau fungsi jantung daya denyut dia menghantar ke atas, naik ke atas. Kalau kualitas berarti bagaimana kualitas darahnya, kental, encer dan sebagainya. Kalau kuantitas adalah jumlahnya, berapa jumlah darah yang ada. Karena nanti kita akan muncul yang namanya denyutan kosong. Jadi berdenyut, tapi darah yang harusnya 100% ada di dalam denyutan jantung, satu hantaran itu, tapi darahnya hanya ada 50%. Nah, itu bikin masalah tertentu. Nanti kalau jadi hipertensi, nanti disebut hipertensi kosong. Jadi hipertensi dengan kondisi darah kosong. Ketika dipekam, darahnya tidak banyak, tapi tensinya tinggi. Nah, kualitas, kemudian energi. Nah, kalau di sini energinya hati, kalau di sini energi panas, ini energi ginjal. Nah, beda. Makanya kalau kita nanti ketemu penyakit jantung, terutama bagian atas yang nanti bermasalah, mainnya di daerah ini, liver dengan jantungnya sendiri. Tapi kalau kita ketemunya penyebabnya dari bawah, maka kita mainnya di ginjal sama biasanya sistem cerna. Ginjal dengan jantung, ginjal dengan sistem cerna, karena kaitannya dengan sirkulasi bawah. Dalam pelajaran bahwa penyakit yang ada pada paru, jantung, lambung, ginjal, usus kecil dan usus besar, walaupun nanti kita fokus ke jantung, tapi dari sini semua tergantung dia ikut kepada organ apa. Nah, kalau dia ikutnya ke organ limpa, nah ini limpa, nah di sini liver, maka kalau dia ikut ke arah kanan, maka yang terjadi penyakitnya sifatnya dingin. Jadi semua organ ini tergantung kepada
dua organ ini. Kalau dia penyakitnya lebih banyak berkaitan dengan limpa, berarti dia dingin. Nah, kalau limpa kaitannya dengan apa? Pola jalannya seperti aliran sungai yang berjalan pelan. Itu. Nah, kalau aliran sungai itu berjalan pelan, yang terjadi materi-materi yang ada pada cairan sama darah itu mengendap. Nah, itu bisa mengotori pembuluh darah. Nah, kalau dia kemudian pelan, maka organ menjadi dingin. Kalau mesin mobil itu kerjanya pelan, jadi tidak kencang, maka mobil itu dingin posisinya. Jadi dia tidak bisa diajak berlari. Maka orang yang fungsinya semakin lemah, jantungnya dingin, maka tubuhnya itu dingin. Nah, yang dekat dengan perpanjangan tangan dari jantung, yaitu adalah kepanjangan tangan ini, maka biasanya kalau jantungnya lemah, ini tangannya sering dingin. Kalau fungsinya itu boleh dicek itu. Orang yang jantungnya lemah, semakin lemah tangannya semakin sering dingin. Itu. Nah, itu kalau diajak jalan agak cepat, itu dia nafasnya pendek. Karena apa? Jantung berdenyut, paru-paru berdenyut. Itu. Jadi denyut dia memberi darah kepada paru, paru mengambil oksigen, kemudian dicampur dengan darah kotor itu, kemudian darah yang mengandung oksigen kemudian dihantarkan. Ketika paru-paru mengempis untuk menghantarkan, maka jantung mengendor, menerima. Nah, ketika ini menerima, membuka, maka jantung berdenyut, menaikkan gitu, memasukkan gitu. Nah, kelemahan fungsi ini menyebabkan kelemahan juga fungsi paru, sehingga ketika orang itu berjalan, selalu orang yang jantungnya lemah mesti napasnya pendek. Itu kaitannya dengan organ paru. Walaupun dicek parunya masih normal, nggak ada masalah, masih bersih. Tapi karena fungsinya lemah, maka daya denyut daripada paru pun akan terganggu. Kemudian kalau semakin dingin, ini sifat daripada dingin, gravitasi turun ke bawah, maka semakin dia parah. Dari tangannya yang dingin, kemudian kaki menjadi dingin. Jadi kalau tangan, kaki dingin, kemudian dia jumpai jantungnya membengkak atau jantungnya lemah, nafasnya pendek, maka sesungguhnya dingin itu sudah meliputi jantung dan fungsi ginjal biasanya. Karena fungsi ginjal itu menaikkan energi ke atas, sebagaimana magma itu naik ke atas untuk memberi kehangatan di muka bumi. Sedangkan jantung itu seperti sinar matahari yang menghangatkan. Nah, kalau jantungnya dingin, itu seperti mendung. Jadi kalau mendung itu hawanya kan
kelam, maka mukanya itu surem. Biasanya coba Anda tengok, silakan Anda tengok, lihat. Nah, karena ini kelemahan fungsi ini menjadikan muncul gejala apa? Palpitasi, berdebar. Nah, kalau sudah semakin dingin, maka ritme jantung itu tidak rata. Nah, ini yang dikatakan nanti jantungnya bocor dan sebagainya. Itu karena ritme jantungnya tidak rata, karena apa? Denyut jantung itu bekerja tidak merata. Itu yang pertama. Kedua, katup-katup yang ada itu ketika ini satu kuat, satu lemah, maka dia nutupnya nggak imbang. Ini kalau mesin mobil itu kalau klepnya itu sudah bermasalah, dia harus dibersihkan lagi supaya nutup, supaya bensin tidak bocor. Nah, itu persis sama dengan kasus jantung bocor. Nah, ini sebenarnya bisa dikuatkan, bisa diatasi dari pengalaman yang ada. Untuk jantung bocor itu bisa dijadikan dia nutup lagi, insya Allah itu. Kemudian ketika ini dingin, semakin dingin, maka yang muncul yang ketiga adalah gagal jantung. Gejalanya sama di sini. Yang pertama, kelemahan fungsi itu gejala yang utama adalah berdebar. Kemudian napas pendek, sedikit bergerak, keringat dingin keluar. Habis keringat dingin keluar, langsung lemas. Itu gejala yang khas pada kelemahan ini. Ketika sudah sampai di sini, nanti Anda akan ketemu yang namanya tangan itu dingin. Kalau di sini belum ada tangan. Misalnya gagal jantung terjadi, orang itu kolaps, pingsan atau koma dengan badan lemes kayak nggak punya daya, dia koma. Untuk membangkitkan ini dikasih ginseng dengan kadar yang tinggi sekali, dengan ginseng yang mahal. Itu dia bisa membangunkan kesadarannya dia, karena dia akan memanasi daerah tubuhnya dia, kemudian menggerakkan darah dan cairan yang ada di tubuh, kemudian membawa darah menuju ke otak, otak menjadi cukup nutrisi, maka dia menjadi sadar lagi, bisa terbuka lagi. Nah, ini kalau koma disebabkan karena kegagalan jantung, karena sifatnya dingin, energinya turun drastis. Berarti dia harus dipanaskan. Nah, ini tidak boleh. Posisi yang di sini larangannya adalah makanan-makanan yang sifatnya dingin. Herba yang sifatnya dingin tidak boleh, karena ini semuanya sifatnya hangat.
Jadi panas, hangat. Panas, kering. Nah ini, panas dan kering. Ini sifatnya. Mau herba maupun titiknya. Kalau titiknya, kalau dia dingin sekali, ini kalau mau dipanaskan, ini dimoksa. Tapi kalau dia hanya energi aja, lemah, nggak usah dimoksa, nggak apa-apa. Hanya cukup di apa? Ditusuk, dipijat dan sebagainya. Nah, herba ini juga tadi sudah ngikuti. Terus makanan juga sama. Maka kita harus tahu kelompok herba yang sifatnya panas kering apa. Kita harus tahu kelompok gizi yang sifatnya panas kering apa. Karena kalau kita mengadakan di dalam klinik kita rawat inap misalnya, maka antara gizi yang diberikan, herba yang diberikan, terapi yang diberikan itu harus satu garis lurus. Nah ini perlu dipahami supaya apa? Kalau ini tepat, apa yang dikerjakan tepat untuk kasus seperti ini, insya Allah nggak pakai lama, 1 jam, setengah jam orang itu bereaksi baik. Itu. Jadi ketika dia lagi drop, langsung napasnya pendek, Anda kasih herba itu, misalnya Anda kasih herba aja, jarak setengah jam itu harusnya dia sudah mulai ada perbaikan. 1 jam kemudian ada perbaikan, nafas menjadi lebih ini, suara menjadi lantang, kemudian dia lebih berenergi. Kalau tidak, misalnya minum kok kemudian dia langsung drop, langsung lemas, nggak punya tenaga, kemungkinan ada yang salah yang diminum. Terapi ketika ditusuk titik-titiknya dengan benar, dipijat dengan benar, maka dia akan membaik. Dalam waktu yang kelihatan spontan itu, dia akan membaik. Nah, contoh orang harusnya dimoksa, dipanasi, Anda kok pekam, ambil darahnya, kemudian Anda tusuk atau ditekan yang keras di titik yang sebenarnya harus bukan memanasi tapi titiknya melemahkan, atau di titik lokasi tersebut tapi ditekan keras atau dijarum dengan stimulasi yang kuat. Nah ini akan membuat orang itu langsung shock. Itu. Jadi titik bisa sama, teknik berbeda, itu akan membuat hasil yang berbeda. Nah ini. Nah kalau herba itu kelihatan sekali atau makanan. Begitu salah, reaksinya langsung. Ini yang terjadi di kelompok penyakit di sini. Nah, kemudian di sini ada lagi yang namanya penyumbatan. Nah, penyumbatan pembuluh jantung. Nah, ini orang menyebut angina pectoris atau penyumbatan pembuluh jantung, yang harus di ring, harus kemudian di bypass dan sebagainya. Nah, ini kelemahan fungsi ini bisa masuk ke sini. Tandanya perbedaannya dengan dingin masuk ke sini adalah apa? Kalau di sini tangannya belum dingin, di sini tangannya belum dingin, tapi ada penyumbatan jantung. Kalau di sini tangan sudah dingin, ada penyumbatan jantung. Maka orang yang jantungnya tersumbat itu rata-rata satu, kalau dia kelelahan. Tuh. Jadi kalau kelelahan, kemudian apa? Tahu-tahu apa? Biru semua mukanya. Kelelahan, terus mungkin makannya ngawur, atau dia habis minum es, terus habis ada pikiran, kelelahan, terus minumnya minuman yang harusnya tidak boleh, atau makanan-makanan yang sifatnya asam dan sebagainya. Nah ini kemudian membuat dia semakin ini. Tanda khas dia sudah mulai arahnya kepada dingin, wajah itu semakin gelap. Kalau hari semakin siang semakin terang. Begitu sudah mulai sore, yang terjadi apa? Mulai gelap. Maka wajah seseorang kalau mau ngecek jantungnya itu gampang. Lihat wajahnya. Kalau wajahnya berseri-seri, terpancar berseri-seri, itu berarti jantungnya bagus. Tapi kalau wajahnya semakin gelap, nah semakin gelap lagi kayak mau senja, itu jantungnya semakin lemah dan hati-hati, sewaktu-waktu bisa menyumbat. Nah ini tandanya apa? Nyeri di dada. Kadang nembus sampai ke belakang. Kalau nembus ke belakang, cenderung sifat dinginnya lebih dominan. Maka dia dihangatkan, kemudian dilancarkan darahnya. Sifat penghangat sama pelancar itu besaran sifat penghangatnya dibanding pelancarnya. Kalau dia nembusnya ke sini, belakang. Tapi kalau dia sakit di sini, nyeri, terus biru semua, sama tadi juga biru, terus ini langsung di sini, kerasa di kelingking sini, sampai kelingking sini, ini sumbatannya lebih dominan dibanding dinginnya. Maka komposisi ramuannya, pembuang sumbatannya harus lebih tinggi daripada penghangatnya. Nah ini harus ngerti jenengan itu.
Makanya ada orang yang kayak gitu langsung dilintas ininya, tak. Tujuannya apa? Begitu lintah kan mengandung apa? Zat pengencer. Begitu dia encer, udah nggak jadi dia kena penyakit jantung, nggak jadi anfal. Nah, itu logikanya. Tapi kalau dingin lebih dominan, mau Anda lintah di lidah di sini, karena dinginnya lebih dominan, maka dia tidak ngefek terlalu kuat, bahkan bisa kolaps, lemah. Nah, ini yang Anda harus paham dalam menangani penyakit jantung. Kemudian lemah, letih, lesu sudah. Nah, ini yang khas ini adalah palpitasi. Semuanya ada debaran semuanya. Nanti yang lainnya, yang penyumbatan ini gelisah, bibirnya biru dan sebagainya, itu sebagai tanda bahwa dia ada penyumbatan. Itu sebenarnya orang kayak gini dari awal sudah kelihatan. Nah, kalau yang apa? Ini nggak ada gejala yang khas yang lainnya kecuali itu. Kalau penyakit jantung. Nanti ada lagi gejala-gejala tambahan, kegelisahan, sulit tidur, ketika kita membahas penyakit jantung yang sifatnya panas karena kaitannya dengan emosi. Ini emosi sangat erat kaitannya dengan liver. Dan itu emosi itu rata-rata letak organnya itu di atas. Karena di atas itu hawanya panas. Itu. Maka kebaikan itu ada di sini. Di dada. Maksudnya apa? Hati kita kalau kita bagus, maka kita akan menjadi tenang. Nah, faktor emosi ini kalau kena penyakit jantung, nah sifat emosi ini, satu emosi ini akan mengkonsumsi darah, mengkonsumsi cairan. Kenapa? Sifat emosi ini adalah sifatnya apa ini? Kalau panas dari mana? Setan. Sifat panas kalau ketemu ini darah dan cairan ini kan materi, sifatnya dingin. Kalau ketemu panas, sifat panas, maka ini darah dan cairan akan terkonsumsi. Jadi orang kalau pikirannya nahan, nggak suka dengan seorang, ditahan terus dipikirkan terus, nah ini akan mengkonsumsi darah dan cairan. Maka di Islam tidak boleh marah lebih dari 3 hari. Karena kalau lebih dari 3 hari, semakin panas, setan semakin berkuasa karena tubuh kita semakin panas. Terus, kalau perempuan tidak boleh, kalau ada yang meninggal, keluarganya nggak boleh ke kuburan. Karena begitu dia histeris, begitu panas melonjak, ini bisa mengkonsumsi cairan darah dalam tempo yang banyak, kemudian dia terkabutkan kondisi tubuhnya, pikirannya, maka dia bisa shock, bisa meninggal. Atau bisa jadi gila. Nanti dibahas pada lain waktu tentang penyakit gila. Nah, ini karena ini. Kemudian orang yang kekurangan darah ini, ketika kekurangan darah ini, maka dia tidak bisa melumasi daripada organ-organ, terutama jantung dengan liver yang ada di atas. Karena yang namanya materi ini, darah dan cairan, itu lokasinya mesti di bawah paling banyak, yang paling sedikit di atas. Karena sifat di atas itu kalau air diberi ya paling kosong di atas. Darah dan cairan paling kosong di sini. Maka kalau kita cukup darah dan cukup energi, darah bisa bersirkulasi. Kalau tidak, maka ini. Begitu darah dan cairan kurang, maka yang kurang itu di atas dulu. Maka yang terganggu ini kepala. Maka kalau orang kurang darah, ini munculnya mudah emosi. Nah, kalau emosi ini sifatnya panas. Panas, kurang darah disebabkan panas, maka panas ketemu panas, maka super panas. Ini biasanya tensi naik. Nah, tensi naik tergantung darahnya cukup atau tidak. Maka kalau darah cukup, ini namanya hipertensi penuh. Kalau kurang, ini disebut hipertensi kosong. Nah, ini muncul tergantung penuh dan tidaknya. Nah, ini terkait dengan kaitannya dengan apa? Jantung dengan liver. Nah, kalau sifat panas itu, liver itu tempat menampung darah. Dia memberikan darahnya ke jantung, sedangkan jantung mengedarkan. Kalau livernya panas, dia akan memberikan darah ke jantung itu sering. Dia ngasih.
Ini darah, ini darah. Hanya jantung untuk bisa stabil, maka dia harus mengedarkannya dengan cepat. Maka dia akan berdenyut cepat, set, 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 supaya darah yang masuk dari liver itu dia putar. Kalau dia tetap di situ, darah masuk, dia memberikannya ke organ yang lain itu lebih pelan, maka darah numpuk di dalam jantung, maka jantung membesar dengan darah penuh di dalamnya. Nah, ini tidak sehat. Supaya menjaga itu, maka jantung pun berdenyut lebih cepat untuk membuang darah ke arteri. Nah, ini terus masuk terus kayak gini terus. Nah, ini menjadikan supaya tubuh itu mekanismenya terjaga. Nah, ini panas. Nah, kalau darah kosong, maka darahnya kosong. Berarti ada ruang kosong di dalam darah itu, sehingga apa? Jantung pun mendenyutkan lagi, tapi dengan darah yang jumlahnya sedikit dengan kekosongan energi. Jadi darah campur energi yang kosong itu berada di pembuluh darah. Ini namanya kosong. Berarti jantung akan apa? Berdebar. Kalau tadi dingin, berdebar juga. Karena apa? Jantung itu memaksakan diri bekerja pada dia lagi lemah. Hanya dia akan berdenyut lebih banyak lagi karena lemah. Itu. Kalau di sini berdenyut lebih banyak lagi untuk membuang panas, jadi beda. Satu berdenyut untuk apa? Mengedarkan jika dingin. Satu berdenyut lebih kuat lagi, lebih cepat lagi untuk apa? Membuang panas. Satu membuang panas, satu untuk mengedarkan. Tapi bentuk munculnya hampir mirip apa? Palpitasi, berdebar. Padahal penyebabnya berbeda. Yang satu disebabkan karena kelemahan fungsi, sehingga dia harus berdenyut lebih banyak lagi, seperti naik sepeda dengan roda kecil, mengkayu lebih banyak lagi. Kalau ini memang dia berdenyut untuk apa? Membuang panas supaya tidak berlebihan di jantung, yang membuat jantung itu menjadi super hiperaktif. Itu. Maka dia menjaganya dengan apa? Berdenyut lebih cepat, maka terjadi palpitasi. Maka ini yang disebut palpitasi karena panas, yang tadi palpitasi karena dingin. Maka obatnya kalau tadi menguatkan fungsi jantung, yang di sini obatnya mesti menenangkan jantung. Nah, disinilah peran kayak temulawak. Dia menenangkan pegagan itu, yang sifatnya mendinginkan darah. Terus di situ ada apa? Daun dewa. Jadi ramuan-ramuan yang sifatnya mendinginkan darah itu pas ditempatkan di sini, mengatasi palpitasi disebabkan karena panas. Itu. Nah, bisa dicampur dengan ramuan yang sifatnya menenangkan emosi. Nah, yang pas, yang paling banyak dipakai itu temulawak. Temulawak mendinginkan darah, membuat jantung dengan liver itu tidak terlalu hiperaktif dan menenangkan emosi. Maka orang kalau minum temulawak itu enak tubuhnya, hakikatnya sebenarnya dia itu tubuhnya apa? Terlalu panas dan emosinya tinggi. Itu. Nah, ini bisa dilihat dari palpitasi, jadi penyakit jantung karena panas. Nah, panas dibagi dua, kosong dan penuh. Nah, karena kosong dan penuh, maka kalau ini hanya sifatnya membuang, karena penuh harus membuang. Panas, melancarkan darah, terus menekan emosi. Kalau dia kosong, maka dia satu, mendinginkan darah. Yang kedua, mengisi materi. Materi mau darah atau cairan, silahkan. Biasanya dua-duanya. Ini bisa lewat nutrisi, bisa lewat herba, tapi yang terbanyak adalah lewat nutrisi. Kemudian menurunkan emosi. Nah, di sini perbedaannya jelas di sini. Ini membuang panas, ini sama-sama mendinginkan darah ada, tapi ini membuang panas, di sini mengisi. Titik yang dipilih berbeda, kemudian herba yang dipilih berbeda, nilai gizi yang diberikan juga berbeda. Ketika Anda memberikan ini untuk ini, nanti Anda seolah orang itu membaik.
kelihatan membaik, tapi apa ya? Bukan membaik yang sebenarnya. Nanti ke depan dia punya masalah. Kenapa? Di sini tidak kekurangan materi. Begitu diberi materi berlebihan, maka terjadi apa? Nanti muncul penyakit dingin berlebihan. Tapi kalau Anda yang kosong Anda kasih ini, dia ada sifat panas. Sifat panas bisa didinginkan, membuang panas, tapi tidak ada materi pengisinya. Maka dalam tempo berikutnya, dia juga kekurangan nutrisi. Nah, ini tidak bisa membaik. Jadi Anda kadang ketemu orang itu sudah dikasih terapi, dikasih herba, nutrisi, membaik. Tapi membaiknya dia hanya jangkanya, misalnya Anda terapi selama 1 bulan, prognosanya bagus. Tapi habis itu stagnan, tidak ada perubahan lagi. Bahkan cenderung nanti muncul gejala-gejala yang lain. Ini Anda harus tengok, apakah sudah benar atau salah terhadap terapinya. Nah ini. Nah, kemudian emosi, karena ini berkaitan dengan masalah kekurangan, ini kelebihan, ini selain dia suruh menahan diri, dinasehati, maka ini juga harus dibuang. Itu, dengan titik tertentu, dengan herba tertentu. Itu. Kalau tidak, Anda kasih nasihat orang itu. Dinasehati berapa kali pun dia tetap apa? Emosian. Kenapa? Persoalan ini belum terpenuhi. Nah ini. Jadi masalah emosi itu yang pertama yang pasti juga menimbulkan emosi. Yang kedua mudah tersinggung orangnya. Makanya perempuan kalau lagi haid kan darah kurang, maka kosong, maka gampang sekali emosi. Nah, ini akan mempengaruhi denyut jantung. Kalau orang emosi kan jantungnya lebih cepat, pembuluh darahnya, matanya lebih lebar dan sebagainya. Nah, kemudian karena darah ini kurang, kalau darah itu kurang, biasanya dia apa? Tidurnya jadi tidak nyenyak, orangnya jadi mudah gelisah. Coba Anda amati orang yang berada di daerah tandus, hidupnya di daerah yang tandus. Satu, geraknya cepat. Yang kedua, orangnya itu gerusa-gerusu, nggak bisa jalannya nggak bisa pelan, atau geraknya nggak bisa pelan, mesti cepat. Terus emosian, suaranya lantang. Itu. Nah ini yang terdapat orang-orang yang hidup di daerah. Nah, kalau tubuh kita kering, itu juga sama. Tubuh kita kekurangan juga sama. Nah ini. Kemudian emosi, sekali lagi, kalau ini emosi ini ada 2, terpendam, ini kemudian terbuka. Nah, ini kalau terpendam, nanti akan kita bahas kepada penyakit hati. Nanti lain kali kita bahas ini. Nah, ini nanti kaitannya dengan hepatitis, sirosis, kemudian gangguan di liver, gangguan reproduksi. Ini di sini nanti banyak dibahas. Tapi kita yang terbuka ini bisa 2, liver, bisa juga atau jantung. Nah, terbuka. Jadi marah itu diungkap, diomongkan. Nah, kalau marah yang terbuka ini akan menjadi api. Dan kita tahu api adalah syaitan. Nah, kalau sistem cerna lemah, nah ini terutama fungsi limpa dan lambung, maka ini akan menghasilkan yang disebut dahak. Kalau di kedokteran, dahak itu terbentuk dari kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening yang mengental itu menjadi dahak kalau di dalam sistem tubuh kita. Nah, kalau dahak nanti ketemu dengan api, Anda bayangkan dahak itu kan cairan encer. Kalau ketemu dengan api, nih, nah maka yang terjadi lem atau dahak pekat. Nah, kalau ini dibawa denyutan darah, denyutan jantung, misalnya dibawa oleh jantung, itu lewat pembuluh darah, nah sampai ke otak. Nah, kemudian di otak itu dia tidak mampu untuk bersirkulasi dengan bagus, maka ada kemungkinan yang terjadi. Yang pertama kejang, kedua gila. Nah, jadi kalau api yang ada di jantung karena dia marah terus diungkap, kemudian ketemu dengan dahak dari sistem cerna yang lemah, ini bersatu, maka ada kemungkinan 2, maka terjadi kejang. Jadi sudah sakit jantung, kejang. Ini biasanya stroke yang disertai kejang atau epilepsi.
Itu, ini kasusnya di sini. Nah, ini kaitannya masih dengan jantung. Jadi kalau penyakit jantung itu hubungannya luas sekali karena kerja. Jadi Anda jangan melihat penyakit jantung itu jantung tersumbat, jantung berdebar. Nggak cuma itu. Kalau melihat kerjanya jantung ini, maka Anda melihat korelasinya dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, ini penting kita pahami supaya apa? Oh, ternyata ini jantung punya peran. Itu. Nah, dengan ini kalau ketemu ini gila. Bentuk gilanya apa? Ini yang disebut kalau di pengobatan sana, di timur sana, itu dahak menutupi kecerdasan jantung. Ini namanya gila. Gila yang apa? Telanjang. Tahu-tahu mukul orang tanpa sebab. Jadi orangnya kadang sehat, bisa diajak ngobrol. Kemudian kadang-kadang kumat gilanya, terus mukuli orang, bacok orang tanpa dia merasa bersalah. Itu. Nah, ini terjadi kenapa? Ini dahak. Nah, ini bisa diobati dengan pembuang api dan dahak. Tapi kalau dahaknya sudah mengeras di otak dan sudah temponya panjang, walau alam bisa berhasil atau tidak tergantung kondisi sudah berat atau ringannya. Tapi kalau Allah mengendaki segala sesuatu pasti bisa. Tugas kita adalah berupaya. Nah, ini penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung. Yang pertama kaitannya dengan pola makan, sistem cerna. Nah, itu sering disebabkan karena makanan yang sifatnya dingin dan lembab. Maka kalau orang suka minum jus terlalu banyak, minum herba yang sifatnya dingin terlalu banyak, minum pelangsing, herba pelangsing termasuk, kemudian herba detox, kemudian herba yang sifatnya menambah cairan, menambah darah yang berlebihan, atau dia makan buah sayuran yang terutama sayuran yang berwarna terlalu gelap yang berlebihan, maka menyerangnya jantung, penyakit jantung yang sifatnya dingin. Kalau dia dinginnya sudah mengeram di rahim, nanti munculnya kista. Jadi nanti ada orang penyakit jantung kok ada kistanya. Itu satu paket penyembuhannya. Jadi penyembuhannya bukan kistanya disembuhin obat sendiri, jantungnya obatnya sendiri, nggak kayak gitu. Tetapi obat yang bisa menyembuhkan kista dengan penyakit jantungnya bersamaan. Kemudian kalau penyakitnya emosi, dilihat emosinya, dia sifatnya kosong atau sifatnya penuh. Kalau sifatnya penuh, dia harus dibuang aja, dibersihkan panasnya. Kalau sifatnya kosong, harus diisi. Teknik yang lain hampir mirip, menenangkan emosi, kemudian ramuannya menenangkan, titiknya yang sifatnya menenangkan, psikologinya juga menenangkan, kemudian melancarkan darah, mendinginkan darah, semuanya iya. Perbedaannya hanya satu mengisi, satu membersihkan. Nah, ini perbedaan yang satu ini penting. Kenapa? Kalau ini salah, maka terjadi kesalahan atau ketidaktuntasan di dalam pengobatan. Nah, ini yang akan kita dapatkan di dalam pengobatan penyakit jantung.